Banyak masyarakat yang belum mengetahui jika pekerja bukan penerima upah seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, peternak, dan lainnya juga berhak mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menggandeng BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah bersama DPR RI dalam menjaga dan menjamin kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja di seluruh Indonesia. Kegiatan ini digelar di Aula SMK PGRI 2 Kediri, Bandar Lor, Mojoroto, Kota Kediri. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka di gedung yang luar biasa ini, di gedung SMK Negeri 2 Kota Kediri. Kemudian kita sapa juga Bapak Muhammad Abdurrahman Soleh, beliau adalah Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Muhammad Abdurrahman. Kemudian kita sapa yang terhormat Bapak Anggito Putra Yasri, beliau adalah Kabid Kepesertaan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri. Tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Anggito. Kemudian masih dalam perjalanan Bapak Bambang Priambodo, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Kemudian Bapak Rohmat Setia Rianto, Kepala Bidang Hubungan Industrial, dan juga Bapak Husnul Arif dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami bacakan susunan acara kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah yang diinisiasi oleh Bapak Nur Hadi selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Hadi SPD MH, anggota Komisi 9 DPR RI, Husnul Arif Esos, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Atrup MPD MM, Ketua YPLP PGRI Kota Kediri, Anggito Putra Yaseri, Kabid Kepesertaan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Bambang Priambodo SHMM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Rohmat Setio Rianto SSTPMM, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja, dan 300 peserta dari warga sekitar. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hadi, terutama timnya ya yang telah memilih tempat ini, dan saya ucapkan selamat datang. Saya sekaligus mewakili tuan rumah, Pak Kepala Sekolah, Pak Ulul, Kepala SMK PGRI 2 Kediri ini, dan saya sebagai Ketua Perwakilan YPLP PGRI Kota Kediri yang membawai lembaga-lembaga pendidikan di bawah PGRI.
Perlu kami laporkan Bapak, kami punya 7 lembaga, 3 sekolah menengah pertama PGRI, yaitu PGRI 1, PGRI 2, dan PGRI 4. Kemudian ada 4 lembaga SMK yang di bawah pembinaan kami, yaitu SMK PGRI 1 Kota Kediri, kemudian SMK PGRI 2 ini yang sekarang ada di sini, kemudian SMK PGRI 3 dan 4 yang ada di kampus UNP, di kampus 2 UNP. Total murid kami kira-kira ada sekitar 4.000-an, 4.000 sampai 5.000. Ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ada 2 jenis, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk kesehatan dan ketenagakerjaan. Nanti Pak Anggito, nah itu yang menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, kita ini dijamin kalau nanti terdaftar sebagai BPJS maka kita dijamin. Dijamin apanya? Ya di bidang pekerjaan kita maupun di kesehatan kita. Ya nanti Pak Anggito akan memberikan penjelasan dengan baik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dalam menjaga kesejahteraan mereka. Program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan mencakup perlindungan terhadap resiko kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta manfaat jaminan hari tua yang berfungsi sebagai tabungan masa depan. Semua pekerja memiliki resiko dalam aktivitasnya, dan keberadaan program ini memberikan kepastian perlindungan bagi mereka. Bapak Ibu, untuk jaminan kepesertaan ketenagakerjaan sudah diatur di dalam PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 215, yang sekarang dirubah dengan PMK nomor 72. Sudah diatur. Isinya apa? Negara hadir untuk menjadikan warga Indonesia yang kebetulan adalah itu bukan penerima tetap di dalam pekerjaan, diikut sertakan di dalam jaminan ketenagakerjaan yang pengampunya adalah dari BPJS itu. Jenengan sudah didaftarkan semua? Tentu ada yang sudah dan ada yang belum. Tetapi tidak henti-hentinya pemerintah hadir dalam rangka semuanya nanti itu menjadi kepesertaan. Saya aturkan Pak Nur Hadi, tahun 2023 Kota Kediri itu telah melaksanakan kepesertaan dari pekerja ini 9.300, itu tahun 2023. Tahun 2024 itu 9.600 sekian, naik. Yang anggarannya ini semua diambilkan dari dana cukai. Alhamdulillah kita bersyukur Kota Kediri ada pabrik gudang garam. Cukainya termasuk besar. Kembalinya ke penjenengan semuanya juga yang untuk kepesertaan. Lah yang tahun 2025 itu diikutkan 11.000. Nanti tahun 2006 insya Allah 13.000. Insya Allah naik terus Pak Nur Hadi. Tahun 2026 ini sudah kita usulkan untuk kepesertaannya menjadi 13.000 Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu nanti hal-hal yang terkait dengan kepesertaan BPJS, kalau nanti ke dinas nanti menghubungi Mas Rohmat. Kalau nanti itu ke kantor BPJS-nya menghubungi
Anggito Abimanyu bukan? Anggito ya. Ini sebentar lagi kalau urusan kedamaian, ketentraman, keteduhan untuk semua pekerja di Kota Kediri menghubungi Mas Heri. Setiap pekerja berhak memiliki jaminan sosial tenaga kerja. Dengan perlindungan program dasar itu, masyarakat akan terjamin dari resiko kecelakaan kerja sejak berangkat ke tempat kerja, sedang bekerja, hingga kembali lagi ke rumah. Hanya membayar iuran Rp16.800 setiap bulan. Jika pekerja mengalami kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan. Diberikan biaya pengangkutan ke rumah sakit, santunan cacat, dan uang pengganti upah sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Nah, Bapak Ibu, saderenge kula buka sekedhik syarat ketentuannya, nanti Pak Anggito akan lebih banyak menjelaskan kaitannya program ini. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu ada dua, nggih. BPJS Kesehatan, satunya lagi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Kesehatan, jaminan sosial tentang kesehatan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial tentang ketenagakerjaan. Ada beberapa resiko yang terjadi, yang dialami oleh pekerja itu tidak bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Contoh, terjadi kecelakaan kerja. Lah, niku sing saged BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya cintai, itu yang perlu penjenengan tahu itu dulu Bapak Ibu. Nggih. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa setiap pekerja di seluruh Indonesia yang punya KTP meninggal dunia itu dapat santunan senilai 42 juta. Tapi ada dua jenis pekerja, satu pekerja penerima upah, contoh ASN, Polri, TNI, karyawan pabrik gudang garam. Nah, yang satu lagi adalah pekerja bukan penerima upah, ingkang kathah rawuh teng mriki. Nggih, ingkang kathah rawuh teng mriki, petani, pedagang, nggih, kemudian peternak, pedagang online, bakul sego pecel, bakul gethuk, nggih. Komplit sing gadah warung, nggih, komplit. Dan yang bukan penerima upah alias ya nyari rezeki-rezeki sendiri, bose ya jenengan dhewe. Paham nggih? Nah, ini negara juga melindungi Bapak Ibu. Negara melindungi sesuai undang-undang yang berlaku, negara melindungi hadir untuk kita semua. Syaratnya kalau penjenengan ikut dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Gimana caranya Pak Nur syaratnya? Gampang, nggih Bapak Ibu. Jadi jenengan nanti akan dijelaskan oleh Pak Anggito cara mendaftarnya seperti apa, sekaligus caranya mudah sekali. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Dengan ikut kita kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan niki nggih nderek-nderek dawuh kiai. Agama apapun juga sama. Bapak Ibu, kita tidak boleh takut mati, kita tidak boleh menantang mati, kita mboten nangsal ngarep-ngarep mati, ngeten nggih? Tapi kita juga tidak bisa menghindari mati. Leres mboten? Kersane awake dhewe niku budal ditimbali pangeran balik niku nggih enteng, mboten enten beban napa-napa, nggih ninggalne kesaenan. Salah satu syariatnya, syariat dan syaratnya yaitu Bapak Ibu, kita ikuti aturan negara, bisa dilindungi oleh negara dengan ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu kula matur sekedhik niki kaitannya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak hanya lingkup jaminan kematian saja. Khususnya yang bukan penerima upah, jenengan yang di luar karyawan itu ada juga jaminan kecelakaan kerja.
jaminan kecelakaan kerja. Kemudian juga ada santunan untuk beasiswa. Santunan untuk beasiswa bagi yang punya anak. Ya, ditinggalkan ayahnya meninggal, janda masih punya 2 anak, niki dapat santunan. Kemudian kalau jenengan mau naik sedikit kepesertaan BPJS-nya naik di upgrade sedikit, itu jenengan juga dapat wong kaya awake dhewe wong desa lek ngarani entuk pensiun alias entuk jaminan hari tua. Nah, sekitar 2 minggu yang lalu saya ada kunjungan Komisi 9 DPR RI di Surabaya. Saya mendampingi Pak Wali Kota Surabaya menyerahkan bantuan santunan dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada warga yang berhak menerima. Mas Iqbal, nah ini Bapak Ibu. Jadi saya kemarin di kantor Wali Kota Surabaya, saya menyerahkan bantuan 2 orang, masing-masing itu 200 juta lebih Bapak Ibu. Satu kepada ini yang meninggal dunia Bapak Ahmad Odi Sebriato yang menerima istri itu sebesar 226.496.320 rupiah. Kok okeh menopo ya Pak Nur? Satu, santunan jaminan kematian sing kula matur 42 juta kula nggih. Terus santunan JHT jaminan hari tua pikantuk 10.496. Nah, yang terakhir beasiswa 2 orang anak maksimal pikantuk 174 juta. Jadi istilahnya negoroi biayai anak yang ditinggalkan bapaknya tadi sampai lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak nanti materi apa yang akan saya sampaikan karena nanti kita tunggu saja materi dari BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengupas secara detail. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nuradi dan sebenarnya hadir juga di sini Mas Heri. Mas Heri ini luar biasa kaitannya hal dengan ketenagakerjaan, beliau juga expert. Kemarin saya ketemu dengan salah satu kakak yang ada di DPW, Kak Mulyono, Serikat Pekerja juga. Insya Allah bisik-bisik kemarin ini Kakak Heri Sunoto yang nanti akan menjadi salah satu ketua atau tepatnya ketua umumnya untuk Serikat Pekerja, Perhotelan dan Kafe serta UMKM gitu ya. Tepuk tangan buat Kak Heri. Jadi pas memang kalau kemudian duduk di depan karena Bapak Ibu nanti ketika bicara sharing informasi terkait dengan Serikat Pekerja ada Kak Heri Sunoto. Nah, kami di BPJS Ketenagakerjaan ingin menebalkan sekali lagi kalau untuk resiko kecelakaan kerja itu tidak bisa lagi dibeda-bedakan. Sama kita semua, ya. Mungkin di sini ada ibu-ibu yang kerjanya bikin kue di rumah terus dijual, tapi mungkin berpikiran itu bukan pekerjaan, itu pekerjaan Bapak Ibu. Nah, kue itu diantar ke tempat di mana kita jualan, itu pasti ada resiko yang namanya resiko jalan raya. Nah, untuk kecelakaan kerja, resiko tertinggi saat sekarang ini adalah resiko jalan raya, ya. Mungkin di jalan raya Bapak Ibu tahu kita punya yang namanya jasara harja, ya betul. Tapi jasara harja ada batasnya. Kalau tidak lengkap lalu lintasnya, tidak pakai helm, tidak ada surat-surat, itu tidak ditanggung. Ataupun ada kecelakaan yang sifatnya tunggal, itu tidak ditanggung. Tapi kalau sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu sudah pasti ditanggung. Ingat Bapak Ibu, sekali kita berobat kalau terjadi yang namanya kecelakaan kerja, tabungan seumur hidup kita sebentar saja langsung hilang. Tapi kalau sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, seluruh biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, berapapun itu. Ya, itu semua sudah ditanggung oleh negara. Jadi itu bisa benar-benar harus kita pahami. Nah, ibu-ibu di sini jangan lupa daftar BPJS Ketenagakerjaan dan jangan lupa bagi yang sudah punya suami, suaminya juga didaftarkan. Jangan daftar sendiri aja, suaminya kerja lupa didaftarkan. Begitu juga bapak-bapak di sini. Nah, bagaimana cara daftarnya? Daftarnya sangat gampang sekali. Kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas penjelasan terkait BPJS Ketenagakerjaan, bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Atau kalau lagi males, mager bahasanya ya, lagi males keluar, Bapak Ibu mungkin di sekitarnya itu ada yang namanya agen-agen briling. Itu paling gampang ditemui ya, itu bisa daftar di sana. Hanya dengan menggunakan KTP saja. Atau bisa ke kantor pos.
silahkan daftar di situ. Itu aksesnya di mana-mana. Hanya dengan menggunakan KTP, bayarnya hanya 16.800, kayaknya lebih mahal rokok kita ya Bapak-Bapak ya. 16.800 untuk 1 bulan itu sudah terlindungi. Jadi negara sudah ada, manfaatkan program negara ini. Jangan sampai disia-siakan. Bapak Ibu, kalau pengen informasi lebih jelas lagi, rekan-rekan kami BPJS Ketenagakerjaan ada di belakang, seragamnya sama seperti saya, bisa langsung tanyakan sepulang dari kegiatan ini. Kami terbuka untuk menerima informasi, untuk tanya jawab silahkan, karena hari juga sudah hujan dan saya takut juga nanti dikeroyok sama ibu-ibu, nanti nggak cair ya. Jadi itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusias warga yang hadir dalam sosialisasi ini mengindikasikan bahwa masyarakat menyadari betapa pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka, terutama bagi pekerja mandiri di desa ini. Hal ini terlihat dari aktifnya warga saat interaktif dengan narasumber, dari sekedar bertanya tentang rasa keingintahuan warga sampai tahapan serta manfaat program BPJS Ketenagakerjaan untuk pribadi sampai keluarga. Mau tanya masalah pekerja bukan penerima upah. Kebanyakan orang kan pekerjaannya double, misalkan menjadi bengkel las dan petani. Kebetulan yang didaftarkan hanya bengkel lasnya saja. Apakah kedua-duanya bisa tercover dalam BPJS? Terima kasih. Benar yang disampaikan Bapak tadi, kadang sebagai seorang pekerja penerima upah, kita juga punya sampingan Pak. Ada pekerjaan lain untuk menambah pemasukan keluarga kita. Jadi Bapak diperbolehkan untuk mendaftar 2 BPJS Ketenagakerjaan. Baik itu BPJS Ketenagakerjaan dari penerima upahnya atau perusahaan, ataupun BPJS Ketenagakerjaannya sebagai bukan penerima upah atau BPU. Dan dua-duanya apabila mohon maaf terjadi yang namanya kasus atau musibah meninggal dunia, dua-duanya kami bayarkan. Terkecuali untuk jaminan kecelakaan kerjanya. Kalau untuk jaminan kecelakaan kerjanya harus memilih salah satu. Yang menjadi pertanyaan saya adalah satu, apabila ada pengusaha, oknum pengusaha nakal yang tidak mendaftarkan karyawannya untuk menjadi anggota kepesertaan BPJS ini, langkah apa yang akan ditempuh oleh BPJS ataupun dari pemerintah? Karena mohon maaf, banyak juga ada ya oknum-oknum pengusaha di mana dia mempunyai usaha tambang, dia mampu, pengusaha tersebut mampu untuk membayar BPJS, tapi karyawannya atau buruhnya atau pekerjanya tidak didaftarkan. Kalau memang ada terindikasi ada sebuah usaha yang tidak mendaftarkan seluruhnya peserta, bisa melaporkan kepada kami nanti untuk kami lakukan tindak lanjut, cek ke lokasi atau cek lapangan Pak. Nah setelah kami tindak lanjuti nanti ada proses yang akan kami jalani. Nah nanti akan bermuaranya nanti kepada penindakan Pak. Nah kami akan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja juga berkoordinasi terhadap pengawas di Dinas Ketenagakerjaan untuk mengecek langsung ke lapangan apakah indikasi tersebut memang benar adanya. Ini adalah kita wajib memediasi. Ini memediasi. Yang kedua, kalau dari pemerintah ini ada tindakan administrasi. Tindakan administrasi itu apa? Contoh, ini ada salah satu pekerja tambang. Nah, contoh pekerja tambang, di mana sekian puluh pekerja tambangnya tidak diikut sertakan di dalam kepesertaannya, pastilah to have anything. Manajemennya daripada PT tambang itu
Pasti ada sesuatu yang nantinya itu mungkin izinnya bisa tidak kita perpanjang, juga mungkin bisa kita stop di dalam pengurusan yang lain. Itu yang kedua, Mas Ronggi. Yang ketiga adalah sanksi hukum. Ya, sanksi hukum ini adalah menyangkut dengan tentunya ini adalah pidana, karena di situ sudah menyangkut undang-undang. Ada 3 hal itu, Mas Roy. Jadi yang intinya, kalau banyakkah Pak Bambang? Banyak. Terus ini Ibu catering ini mempunyai anak 2 yang dia mendaftarkan sendiri 16.800 per bulan. Lah, dia baru baru membayar 3 kali, yaitu 16 kali 3 bulan. Landelala si ibu catering ini meninggal, Pak. Nah, yang saya tanyakan, apakah ibu ini tetap mendapatkan haknya seperti yang diulaskan tadi, mendapatkan BPJS tenaga kerja yang senilai berapa tadi, 42 juta, dan kedua anaknya tadi apakah tetap mendapatkan beasiswa BPJS tenaga kerja? Matur suwun, demikian. Nah, yang dipertanyakan Ibu Darti tadi, kalau ada satu kasus terkait yang namanya meninggal dunia dan di dalam keluarga itu juga ada anak-anaknya yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan masih di dalam satu kartu keluarga, dan case-nya sang ibu itu mengalami meninggal dunia dan hak untuk mendapatkan beasiswanya ada. Tapi sebelumnya saya ingin informasikan kembali, untuk beasiswa ini akan aktif ketika terjadi meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, itu adalah setelah menjadi peserta 3 tahun, Bu. Ya, Bapak Ibu, aktif beasiswa ini akan terjadi kalau terjadi kasus meninggal dunia dan sudah jadi peserta selama 3 tahun. Tapi ada satu lagi, manfaat beasiswa ini akan langsung aktif kalau terjadi yang namanya kecelakaan kerja dan berakibat meninggal dunia. Itu beasiswanya langsung aktif tanpa ada syarat 3 tahun dahulu jadi peserta. Nah, yang dipertanyakan oleh Ibu Darti, ketika ibu ini menjadi peserta baru 3 bulan dan mengalami yang namanya meninggal dunia, itu beasiswanya belum aktif. Tapi jaminan kematiannya 42 juta sudah langsung aktif ketika pertama kali dia bayar iuran. Untuk BPJS Ketenagakerjaan, apakah bila mana yang bersangkutan itu BPJS awalnya aktif, terus kemudian pada saat terjadi meninggal dunia, itu BPJS belum, katakanlah ada tunggakan, apakah itu bisa diklaim untuk santunan dari kematian? Terima kasih, Pak. Mengalami biasanya di lapangan itu lupa bayar. Nah, kami masih memberikan yang namanya dispensasi atau masa grace itu untuk di bulan, apabila lupa bayar di bulan selanjutnya dan terjadi yang namanya kasus meninggal dunia, kita akan proses klaimnya setelah dia melunasi iuran yang terlupa tadi. Tapi batasannya hanya untuk 2 bulan. Ya, hanya untuk 2 bulan. Selanjutnya kita mulai. Nah, ini salah satu keuntungan dari program BPJS Ketenagakerjaan ini. Tidak ada yang namanya penagihan tunggakan kalau memang sudah lupa bayar. Tapi resikonya kalau lupa bayar setelah 3 bulan, itu statusnya langsung nonaktif. Nah, apabila ke depan Bapak Ibu pengen lagi jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baru ingat nih setelah 5 atau 6 bulan kemudian, itu iuran yang sebelumnya itu tidak ditagihkan. Mulai lagi dari awal. Tapi memang resikonya ketika lupa bayar tadi dan sudah lewat yang namanya grace period, itu statusnya sudah nonaktif.
BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola 5 program, di antaranya jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua atau JHT, jaminan pensiun atau JP, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Sedangkan peserta yang dilindungi terbagi atas 4 sektor, antara lain yakni penerima upah atau PU, bukan penerima upah atau BPU, jasa konstruksi atau JAKON, dan pekerja migran Indonesia atau PMI. Paparan kali ini kami melihat bahwasannya masih banyak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini belum mengetahui secara jelas apa manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Dan melihat antusias yang lihat di lapangan tadi, itu kami positif Bapak Ibu yang hadir pada hari ini itu bisa mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan karena mereka banyak yang kaget juga nih terkait iuran yang mereka akan bayarkan sebagai bentuk kewajibannya itu hanya 16.800 dan 36.800 kalau mereka ikut yang namanya jaminan hari tua. Nah, maka kami sangat mengapresiasi sekali pada kegiatan siang hari ini yang tentu saja disupport oleh Bapak Nur Hadi selaku anggota DPR RI Komisi 9. Kami mengucapkan terima kasih banyak telah disupport untuk bisa bersama-sama memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kediri dan juga memastikan bagaimana masyarakat Kediri ini bisa menikmati program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Karena sangat sayang sekali kalau program BPJS Ketenagakerjaan ini tidak dirasakan oleh masyarakat pekerja yang ada di Kediri ini sendiri. Kita inginnya terus bertumbuh ya, kita inginnya terus bertumbuh. Yang sekarang ini mungkin masih di bawah 50% dari jumlah pekerja yang ada ya. Jadi kita ingin terus bertumbuh bahwa pekerja yang penerima upah tentu itu sudah tercover didaftarkan melalui perusahaannya. Nah, khususnya yang masih belum banyak tercover itu adalah pekerja yang bukan penerima upah. Ternyata ketika kita sampaikan di kegiatan sore hari ini, banyak yang nggak tahu. Oh, ternyata programnya sangat bagus. Bahkan iurannya yang sangat ringan sebesar 16.800, tapi itu bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Semuanya kita semua.